Aksi nyata Modul 1,4 Budaya Positif Wilayah Kenya Katomes SIP. Salam, selamat siang untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD IPK 1 Labuan yang telah memberi izin dan kesempatan bagi saya di saat ini untuk melakukan kegiatan praktik baik, tapi juga aksi nyata yang saya lakukan sebagai seorang guru penggerak tentang budaya positif, dan juga pada rekan-rekan guru yang bersedia untuk ada di saat ini dan kegiatan yang akan kita lakukan di saat ini. Baik, rekan-rekan guru yang saya hormati, saat ini saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira budaya positif di sekolah itu seperti apa? Atau contoh budaya positif di sekolah itu seperti apa? Ya, datang ke sekolah tidak terlambat. Ada yang lain lagi? Menggunakan seragam yang rapi. Ya, kita akan lihat tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terlaksana jika kita menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, penguatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Ya, sebelum menerapkan budaya positif, kita harus berubah dulu paradigma kita. Ya, paradigma baru ini adalah lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Maksud dari paradigma yang baru ini, ya, rekan-rekan bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat sekolah yang kita cita-citakan itu seperti apa. Murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Untuk mewujudkan murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila, paradigma yang harus kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin Bapak Ibu tahu maksud pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa? Ada yang tahu? Biasa orang istilahnya studi center. Mungkin selama ini kita masih ada dalam teacher center. Artinya kita guru yang menjadi sumber, atau kita sebagai guru yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran yang pusat pada murid itulah yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kita hanya sebagai fasilitator saja untuk mereka.
Itu maksud dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang berikut, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Dalam pembelajaran itu kita harus mengajarkan anak-anak untuk berbagi dan berkolaborasi. Mereka bekerja sama dalam belajar. Nah, yang berhubungan dengan budaya positif ini yang berikutnya, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, paradigma ini yang kita sebagai guru atau di sekolah kita harus tetapkan ini supaya kita bisa menunjukkan murid yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, paradigma stimulus respon ini artinya paradigma yang selama ini kita percayai, yang kita sering lakukan. Dalam pendekatan dengan teori kontrol, ini menurut Dr. William Glasser bahwa teori kontrol adalah semua perilaku merupakan upaya untuk memuaskan yang kuat dalam diri kita sendiri. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, selama ini kita terapkan, kita mau bahwa orang itu harus punya pandangan yang sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita hanya bisa memahami saja, memahami bagaimana dia memandangkan sesuatu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada dia untuk, atau kita bisa mengubah dia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, terkadang kita lihat orang yang berperilaku kurang baik, apalagi seorang murid, di situ pasti kita berpikir bahwa yang dia lakukan itu karena dia salah melakukan itu. Sebenarnya kalau dalam teori kontrol itu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak yang berbuat salah itu ada tujuannya. Kenapa nanti dia melakukan kesalahan itu? Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya dan disiplin. Yang Bapak Ibu tahu disiplin, perilaku. Ada lagi yang lain? Ya, ini siapa? Peraturan. Ya, saya bisa tulis aja. Mas Inos? Ya. Ya, disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah proses pembelajaran. Kita belajar untuk bagaimana menjadi orang yang menghargai nilai-nilai. Ya, kita lihat tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga merupakan metode menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala
sesuatu tindakan. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak, tapi sini saya ambil dua contoh saja. Nilai kebajikan dari Profit Belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau dari petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan dalam diri setiap anak-anak didik kita. Ya, kalau dalam kurikulum merdeka kan nilai Profit Belajar Pancasila ini yang harus kita sekarang ini kita tanamkan. Ya, motivasi perilaku manusia. Kadang manusia melakukan sesuatu itu karena berbagai motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang rekan kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Karena takut dihukum, makanya dia melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita kadang melakukan sesuatu karena ingin dapat penghargaan atau ingin dapat dipuji dari orang lain bahwa ya kita hebat dan sebagainya. Ya, yang ketiga adalah ada perilaku manusia yang motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita melihat motivasi yang dilakukan anak-anak kita, jika yang mereka lakukan ada pada nomor 1 dan nomor 2, itu karena pengaruh faktor eksternal, pengaruh dari luar diri mereka, yang mungkin karena pengaruh peraturan di sekolah sehingga mereka melakukan itu supaya tidak mendapatkan hukuman. Yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita adalah bagaimana mereka bisa menjadi orang yang mereka hargai sendiri dengan melakukan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai itu yang tadi, nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan awal. Ya, terkadang anak berbuat salah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan makanan, kesehatan, tempat tinggal, atau mungkin pakaian, sehingga kadang berbuat kesalahan itu karena dia tidak mendapat kebutuhan itu. Misalnya di dalam kelas kita sedang mengajar anak dia misalnya dia tidur lemas, ya mungkin karena pengaruhnya dia tidak makan, sehingga terkadang kita langsung ya marah atau kita memberi hukuman, tapi kita tidak lihat kalau sebenarnya ada kebutuhan yang tidak dia dapatkan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Atau misalnya dia datang ke sekolah tetapi dia menggunakan seragam yang salah. Ya, kadang kita tegur karena ada peraturan sekolah, ya kan? Ada peraturan sekolah untuk menggunakan seragam. Tetapi kadang kita tidak melihat kebutuhan dia
kenapa dia melakukan hal itu. Ya mungkin seragamnya sobek kah, atau baju seragamnya hilang, atau ya kemudian kebutuhannya itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah biasanya perilaku anak untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya seperti dia melakukan bullying atau gosip. Artinya dia menciptakan ketidakkan temannya. Kalau dia menciptakan ketidakkan temannya, pasti dia disenangi oleh atau dipuji oleh teman-teman yang lain. Toh kesenangannya, dia tolong temannya jatuh, dia teman-temannya tertawa, nah itu membuat dia merasa senang. Nah terkadang kejadian seperti itu, ketika kita panggil anak tersebut, pasti kita marah. Kenapa lakukan itu? Padahal sebenarnya ada kehidupan yang ingin dia penuhi. Ya, yang berikut adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Kalau kebutuhan kebebasan ini, misalnya ketika di dalam kelas, dia temanya mengganggu saat dia belajar. Dia mengganggu orang lain. Artinya dia mau bebas untuk melakukan apa saja, padahal masih ada dalam kegiatan pembelajaran. Ya, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikut yaitu posisi kontrol guru. Ada posisi kontrol penghukum, ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah kita, yaitu misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Atau bahkan pada posisi penghukum ini ada selain mengeluarkan kata-kata seperti itu, kadang penghukum fisik. Misalnya kita memukul, menjewer, nah seperti itu. Pada posisi ini, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berjalan, yaitu cara dia. Jadi gurunya maunya anaknya itu ikut dia supaya pembelajarannya itu berhasil, sehingga dia sebagai penghukum. Jadi kalau kalian tidak buat ini, nanti aku ke sini. Biasanya hukuman yang kita berikan di anak-anak itu beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada, tetapi hukum itu dia lakukan secara tiba-tiba. Misalnya anak yang bermain saat belajar langsung kita pukul. Nah, itu namanya kita memberi hukuman. Tapi kalau misalnya anak yang bermain, kemudian kita menyuruh dia untuk belajar kembali lagi, nah itu namanya konsekuensi. Atau misalnya anak yang datang terlambat, kalau hukuman itu kita langsung suruh dia misalnya lari lapangan 2 kali, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu misalnya kita menyuruh dia untuk mengikuti pelajaran bisa istirahat karena dia terlambat. Itu namanya konsekuensi. Jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu secara spontan langsung kita berikan. Ya, yang berikut posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, kadang ketika anak berbuat salah, kata-kata yang sering kita keluarkan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Nah, kita kadang mengeluarkan kata-kata seperti itu bisa mengganggu psikis mereka, anak-anak.
Kalau tadi menghukum, kita menghukum mereka itu secara fisik. Tetapi secara psikis itu dengan kata kita bisa membuat mereka menjadi orang yang merasa bersalah, orang yang tidak berguna. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka akan menilai mereka sendiri kalau mereka itu buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu pada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, yang berikut posisi teman. Kalau pada posisi ini guru tidak terlalu melakukan aktivitas fisik atau memberikan hukuman fisik. Guru juga tidak terlalu memberi rasa marah yang besar. Dalam posisi ini kadang sebagai guru kita sampaikan kepada anak seperti ini, ayo bantulah demi bapak. Misalnya, jangan begitu, tolonglah demi bapak jangan melakukan hal itu. Nanti bapak dapat tegur dari kepala sekolah misalnya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau kita sering bilang, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu pada posisi kontrol teman. Nah, pada posisi ini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak guru atau ibu guru adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dia tidak mau lagi berusaha melakukan suatu hal yang benar. Karena selama ini kita selalu menolong. Ya sudah, rumah saya dikeras, nanti bapak guru apa begitu, nanti ibu guru buat ini. Itu pada posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, yang berikut posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, biasanya pada posisi ini itu kata-kata guru adalah peraturannya apa, terkadang kita lihat seperti itu, atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini yang tadi yang berhubungan dengan yang antara hukuman dan konsekuensi itu. Jadi guru di sini sebagai pemantau, dia lebih banyak mengandalkan data. Dia melihat murid ini sering terlambat atau murid ini dia sering berbuat kesalahan, sehingga ketika dia berbuat kesalahan itu ada konsekuensinya. Seperti tadi kalau datang terlambat dia harus apa. Nah, pada posisi ini akan menggunakan stiker atau stiker catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seperti tadi, dalam stimulus respon itu kita bisa mengontrol anak-anak. Padahal sebenarnya anak-anak sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Ya, posisi kontrol guru yang berikut adalah posisi kontrol manajer. Ya, pada saat ini, pada posisi ini, guru-guru akan mengatakan seperti ini. Apa yang kita yakini, kemudian apa yang kamu meyakini, atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, atau kata apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini kalau pada posisi manajer. Ya, pada posisi ini guru lebih memberikan kesempatan kepada murid untuk mereka mencari solusi untuk masalah yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya datang terlambat, kira-kira solusi apa yang bisa
dia lakukan supaya dia tidak terhambat lagi. Atau ketika belajar di kelas dia bermain, dia sebagai pada posisi kontrol guru manajer ini, kita akan lebih berikan kesempatan untuk siswa untuk bagaimana mereka mencari solusi supaya ketika belajar mereka tidak terhambat lagi di kelas. Ya, itulah 5 posisi kontrol guru. Jadi menurut teman-teman, posisi kontrol guru mana yang baik yang kita lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol mana yang bisa kita lakukan agar menerapkan budaya positif? Ya. Melakukan kepada anak-anak kita, terutama apabila mereka melakukan suatu kesalahan. Kalau untuk manajer juga menurut saya kita pernah lakukan, kalau mereka melakukan kesalahan pasti kalimat-kalimat ini juga apa yang kamu maksudnya apa yang kau yakini kalau ketika kau bikin kesalahan ini. Jadi mungkin dari hal-hal ini kita juga perlu belajar untuk membenahi ya cara-cara kita untuk memposisikan posisi untuk kita sebagai seorang guru. Iya, mungkin gitu. Baik, terima kasih. Itu muridnya dia merasa dia sebagai orang yang tidak berguna. Nah, itu kita sebagai guru pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi kita bikin anak itu seakan-akan dia bersalah. Makanya kita bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Atau kenapa aku bikin begitu? Kata bahasa saya kali begitu. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa ini? Ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Dan pemantau, kamu tidak pernah melakukannya. Jawaban lain, teman. Diversi diri apa? Pemantau. Oke, kita lihat jawabannya apa. Penghukum. Ya dong. Karena pertanyaan itu kan, pasal saya kita lakukan tinggal begini dulu, tinggal begitu saja. Yang berikut, ayolah lakukan ini ibu atau apa? Ya, sebagai teman, manajer. Ya, ada yang teman, ada yang manajer, kita lihat sama-sama. Ya, sebagai teman. Ya, karena kita menganggap menurut kita teman, sehingga kita sampaikan bahwa ayolah lakukan itu demi ibu. Atau ketika mereka bermain dalam kelas, ayo dengarkan ibu di depan, nanti ibu berkolam kalau belajar di kelas ini misalnya. Jadi kita menganggap mereka sebagai teman, kita sebagai teman. Yang berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa? Ini berkaitan dengan konsekuensi. Kalau dia melakukan sesuatu dia dapat. Ya, kira-kira sebagai apa? Fungsi kontrolnya sebagai manajer. Ada yang lain? Memantau. Ada lagi? Ya, kita lihat sama-sama. Benar apa? Iya, memantau. Karena kalau pemantau itu kan ada peraturan dengan konsekuensinya. Ketika anak dia melakukan kesalahan, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Dan ketika dia melakukan hal yang benar,
konsekuensinya apa. Dia sudah tahu. Makanya tadi harus saya jelaskan. Karena perilaku manusia itu melakukan sesuatu, motivasi itu kan ingin mempertimbangkan supaya terhindar dari hukuman. Tetapi ya sebenarnya yang kita harus tanamkan yang pertama itu kesadaran dalam diri mereka. Mereka melakukan untuk menghargai diri sendiri, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan itu tadi yang saya sampaikan dalam Profil Belajar Pancasila, atau nilai-nilai kebajikan yang lain, rasa hormat, menghormati, kebersihan, disiplin. Nah, yang berikut, ketika guru menyampaikan kalimat seperti bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kira-kira pada siapa? Ya, manajer. Ada jawaban lain? Manajer. Oke, kita lihat sama-sama. Iya, manajer. Ketika pada posisi ini kita menginginkan pada kita untuk bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka, memberi solusi bagi mereka, supaya kesalahan itu mereka tidak akan terulang lakukan lagi dengan kesadaran diri mereka, bukan karena ada mau mendapat stiker seperti tadi, mendapat bintang tadi, atau mau terhindar dari hukuman, tetapi dari kesadaran diri mereka. Ya, ini terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Mesti kontrol apa? Misalnya kalau ada anak terlambat, udah kan paling terakhir ya. Penghukum. Oke, kita lihat sama-sama. Penghukum. Penghukum. Ya, kita lanjut. Keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Keyakinan suatu kelas ini adalah suatu norma yang dibuat oleh guru dan murid bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan kelas atau sekolah juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Ya, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Mungkin Bapak Ibu bisa jadi masukan, kenapa sih bukan peraturan kelas, atau kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Ya. Mungkin kalau kita ke pengaturan itu seumpama seperti satu aturan yang mengikat mereka sesuatu yang ketika kita terlindung atau supaya keselamatan itu hal yang konkret atau abstrak. Oke, ya, oke, ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm dan memberi kendaraan roda dua? Ya, kalau ini peraturannya konsekuensinya sudah jelas. Kalau kita tidak pakai helm, kita pasti di apa? Ditilang. Itu jelas, konkret. Ya. Tapi kalau kita menggunakan helm karena kita memiliki keselamatan kita, nah itu kan abstrak. Kita tidak berpikir untuk ketika kita sudah sampai di bukti, oh kita selamat. Ya. Tapi kalau yang konkret itu sudah pasti kalau tidak pakai helm kita ditilang. Itu maksudnya antara konkret dan abstrak. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kenapa tidak buang di kali saja, di got saja? Nah, kalau membuang sampah di got pasti konsekuensinya apa? Terjadi apa? Iya, jadi banjir toh. Tetapi kita tidak berpikir kalau membuang sampah pada tempatnya itu sebenarnya apa? Apa?
apa? Kita merasa apa? Adanya kebersihan. Iya betul? Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat untuk mengikuti pelatihan? Misalnya kita kegiatan saat ini, kenapa kita ada peraturan bahwa harus datang tepat waktu? Konkretnya itu bagaimana? Ya? Oh ya, baik. Ketika kita ikut suatu pelatihan, kita tidak boleh terlambat supaya kita tidak ketinggalan materi. Dari awal kita ikuti sampai dengan baik. Tetapi kita tidak berpikir bahwa ketika kita datang tepat waktu, kita telah melakukan disiplin. Itu yang abstrak, yang kita tidak pikirkan. Kita hanya pikir, datang cepat supaya saya ikut dari awal. Nah itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Makanya secara jelas itu kenapa jangan peraturan atau kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Ya, ini untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bisa juga di lingkungan sekolah, kelas, atau mungkin di rumah juga bisa melakukan itu. Dan dia yakini. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu semua, bukan kita saja yang membuat. Kalau kita membuat berarti namanya kita sepihak. Tetapi kalau seluruh murid-murid kita, di situ kita bisa mendengar pendapat mereka, apa yang mereka mau lakukan di kelas, sesuatu positif yang mereka bisa lakukan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini proses untuk pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, dalam keyakinan kelas kalimatnya juga itu kalimat positif. Kalau peraturan itu misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kalimat keyakinan kelas itu yang positif itu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak ada kalimat yang negatif seperti jangan, dilarang atau tidak boleh. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas. Itu kan sesuatu yang negatif kan? Harusnya kalau positif semua siswa membuang sampah pada tempatnya misalnya. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak harus berasal dari peraturan kelas juga, karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama antara murid dengan guru di kelas itu. Jadi kita mendengar pendapat mereka, kira-kira apa sih yang mereka mau lakukan di kelas, sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi, seperti bergotong royong, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, atau saling menghormati, disiplin. Nah, ini contoh. Ini untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kegiatan pendalaman yang kita lakukan seperti ini. Ini hanya contoh saja. Dalam pembuatannya itu istilahnya itu survei. Jadi ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti. Misalnya tampak seperti itu datang tepat waktu, tidak tampak seperti itu sering terlambat. Atau
menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak itu seperti teracu kepada teman dan guru. Jadi ketika dia datang, dia tidak mau menyapa selamat pagi kah, atau memberi salam kepada gurunya kah, tidak. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti itu, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi ketika dia pinjam, dia tidak mengembalikan, dia mengucapkan terima kasih. Dikenal seperti itu. Atau dia taruh di tempat itu betul. Ya, atau dia lempar saja kan. Jadi dalam pendalaman keyakinan dasar yang kita buat, kita harus bikin seperti ini. Jadi tampak itu seperti apa ketika anak itu melakukan itu, dan tidak seperti apa. Itu pada sumbu D. Kalau pada sumbu Y, nah dia modelnya begini. Nanti dia terlihatnya bagaimana, dia terdengarnya bagaimana, kemudian perilakunya bagaimana. Nah, terlihatnya misalnya berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya tuh kayak satu orang berbicara, yuk saya bantu. Berarti itu kan dia sudah simpati, kan? Simpati terhadap orang lain. Kemudian perilakunya itu dia tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan atau memberi salam, gitu. Atau juga seperti restitusi. Pada tahap ini, tahap ketiga restitusi metode identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika dia berbuat salah, langsung tidak terbilang, tidak, aku pergi kantor sana bawa kakinya begitu. Atau ketika dia berbuat salah langsung kita memberi hukuman. Nanti kita posisi seperti tadi, posisi penghukum. Tapi kalau pada posisi manajer, ketika Anda melakukan kesalahan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau kita katakan kepada mereka. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau kami juga pernah buat salah. Kemudian kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita menstabilkan identitas anak itu ketika dia salah, kita rubah dulu. Dia menjadi orang yang sukses. Jangan dia sudah salah, sampai kita kasih salah lagi, beri hukuman lagi. Nah itu akan membuat kesan yang kurang baik bagi mereka. Kalau kita ada pada posisi penghukum, dampaknya itu mereka bisa menjadi pendendam. Mungkin tidak sekarang, tapi ketika mereka akan berkembang terus, mereka ingat, oh guru ini pernah buat saya seperti ini. Itu pasti. Nah, makanya ketika Anda berbuat salah, kita harus menstabilkan dia dulu dari yang salah menjadi orang yang sukses. Dengan menyampaikan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu biasa. Dipanggil, apa yang kau lakukan? Oh ya, berbuat salah itu biasa. Oh ya, terlambat itu hal yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau sering terlambat juga kan kurang bagus, misalnya seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, pada langkah restitusi ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang tadi tidak usah jelaskan. Ketika Anda berbuat salah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka kita validasi tindakan di sini. Baik kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Jadi ingat ketika Anda berbuat salah itu pasti ada kebutuhan yang tidak mereka penuhi, yang terpenuhi oleh mereka. Nah di sini guru bisa katakan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang tidak buruk,
tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya kalau peristiwa kata ini keluar ketika peristiwa dia mengikuti temannya, sebenarnya dia tidak mungkin mau melakukan hal itu, tapi karena ada kebutuhan yang tidak dia penuhi, misalnya dia bebas tapi diganggu oleh temannya, makanya dia melakukan kesalahan itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Itu pada tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Pada rangka ini, ketika identitas anak dari sukses telah tercapai dan tinggal lagu telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini guru saya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas itu sekolah kita? Maka saya bilang sebelum kita sampai di sini harus duduk buat kelas. Kemudian nilai-nilai tentang apa yang telah kita sepakati. Misalnya apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah, misalnya tadi datang tepat waktu. Nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati? Misalnya disiplin. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak pada tahap menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini contoh video. Ya, demikian paparan saya tentang penerapan budaya putih di sekolah. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian. Salam guru bergerak.
Pagi anak-anak. Hari ini kabar anak-anak bagaimana? Ya, oke. Sekarang ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu? Ya. Keyakinan kelas itu dia hampir sama dengan peraturan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu lebih luas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita yakini nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalau peraturan kelas itu seperti anak-anak harus datang ke sekolah pada pukul 7.15. Nah, itu adalah peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan itu lebih pada meyakini nilai-nilai seperti harus saling menghargai, harus saling menghormati. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Ya, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, dalam kalimat-kalimat yang positif ini tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh, atau kata jangan. Jadi menggunakan kalimat yang positif saja. Misalnya dalam keyakinan kelas tidak boleh kalimat yang begini: jangan datang terlambat ke sekolah. Itu tidak boleh. Dalam keyakinan kelas kalimat positifnya tidak boleh seperti itu. Nah, misalnya menjaga kebersihan kelas. Nah, itu baru namanya keyakinan kelas. Bisa paham? Bisa paham semuanya? Bisa. Ya, Pak Guru nanti akan bagikan kertas. Ini namanya kertas biasa disebut sticky note. Nah, nanti dalam sticky note ini anak-anak menulis. Yang menurut anak-anak yang kita yakini untuk lakukan di dalam kelas atau sekolah. Nanti Pak Guru bagikan ini untuk semua tulis. Jika nanti ada yang punya yang sama, nanti Pak Guru satukan saja. Oke? Bisa? Bisa. Siap.
Ya, dari yang kalian tulis, Pak Guru sudah seleksi. Sisa berapa? Ada 7. 8 keyakinan kelas yang kita seleksi dan kita dapati bersama. Antara lain ada rajin masuk sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, belajar dengan tertib, menjaga kebersihan kelas, membuat tugas tepat waktu, berdoa sebelum belajar, dan saling menolong. Ya, dari keyakinan kelas ini anak-anak setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, karena kita sudah membuat keyakinan kelas ini, jadi keyakinan kelas ini sudah berlaku untuk kita di kelas 6. Sehingga anak-anak melakukan sesuatu harus pada keyakinan kelas ini. Datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, belajar dengan tertib. Ini yang harus dilakukan. Keyakinan kelas ini harus diyakini oleh anak-anak semua dan harus dilakukan baik di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Ya, karena semua telah setuju sepakati keyakinan kelas yang telah kita buat bersama, kita akan menandatangani persetujuan. Ya. Mulai dari Alvaro, maju untuk menandatangani. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Bagus sekali. Menurutmu, apakah pembuatan keyakinan kelas sangat penting? Sangat penting. Menurutmu, kenapa pembuatan kelas sangat penting?